warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulu dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Tiwi bisa kembali menemani Anda di mana lagi kalau bukan di program yang inspiratif dan juga tentunya bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita semua. Tentunya selama 1 jam ke depan Tiwi akan live di kanal YouTube kita, fanpage Facebook kita, dan website kita. Makanya jangan lupa tuh dulur ya, di follow, di subscribe, dan juga di share. Dimana lagi kalau bukan di Ngariung Show. Dulur, nanti beberapa hari lagi nih, provinsi kita yang tercinta ini akan menginjak usia ke-20 tahun. Dan di usianya nih yang hendak menginjak di 20 tahun ini, pastinya Provinsi Banten terus akan berusaha menjadi provinsi yang berkarakter. Dan kalau misalnya kita lihat nih dari sisi sejarahnya ya Lur ya, pasti banyak sekali peranan-peranan dari berbagai macam pihak dan lini masa. Dan salah satunya adalah peranan perempuan. Ternyata perempuan ini memiliki peran yang cukup penting, andil yang cukup important gitu, asik. Ini terkait dengan bagaimana para perempuan kita, para perempuan Provinsi Banten memperjuangkan dan mengisi Provinsi Banten selama 20 tahun dan bahkan menginisiasi untuk lahirnya provinsi kita yang tercinta. Dan Tiwi akan ngobrol banyak banget nih soal perempuan-perempuan Banten dari dulu sampai sekarang. Karena kan beda dulu, beda sekarang. Nah, ini kita akan lihat sejarah perempuan di Banten plus peranan perempuan yang ada di Provinsi Banten. Bersama Ibu Hajah Mupliha Ibrahim. Amin, amin. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisa juga, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat, penuh barokah. Amin. Karena kan memang di tengah pandemi ini lagi benar-benar gencar-gencarnya Ya. gitu kan, untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Ya, salah satunya dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat serta mentaati protokol kesehatan. Oh, setuju. Pakai masker. Oke. Keren lah ya. Dan juga jaga jarak plus cuci tangan juga. Nah dulu jangan kemana-mana, yang dulu bentar. Juga jangan kemana-mana. Ya, insyaallah. Siap. Kita curhat-curhat lagi. Iya, oke, insyaallah. Sama-sama perempuan ya. Perempuan pada masa ini. Pada masanya. Belajar banyak dari Bunda, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show.
semua dimanapun Anda berada, masih bersama Tiwi dan juga Bunda Haji nih. Manggilnya Bunda Haji aja ya, biar lucu gitu, gemes. Nah, Tiwi sama Bunda akan ngobrolin soal perempuan dari dulu sampai sekarang, terutama pada saat bagaimana peran perempuan ini mengisi di HUT Banten khususnya. Kita akan mengulang sejarah betul Bunda. Nah, tapi sebelumnya ini kan Tiwi baru pertemuan pertama ya. Jumpa kita yang kali pertama ini Bunda Tiwi pengen kepo tentang Bunda sendiri nih. Boleh. Bunda nih kesibukannya sekarang apa sih Bun? Aduh, apa ya kalau dikatakan kesibukan, dikatakan nganggur ada kesibukan, dikatakan sibuk juga terlalu. Ada ya. masa-masa nganggur Jadi, gitu ya? istiqomah kali ya. Waduh. ada sedikit ya. Cuman ini mungkin konsentrasi ke ini dulu ya. Nggak apa-apa, langsung aja nih. Gak apa-apa, diceritain aja. Kayak kepo aja Bunda. Ini Bunda biasa sehari-hari ngapain aja sih gitu. Tapi kelihatannya itu nanti aja ya, Nanti obrolan yang kesana ini barangkali saya lebih fokus ke peranan perempuannya aja ya. Boleh nggak? Boleh. Berarti sekarang katakanlah kesibukannya sedang menjadi ibu rumah tangga. Enggak juga. Yang nyambi-nyambi gitu. Ya nyambi tapi boleh. Yang penting itu kita yang nanti selalu eksis aja dimanapun kita berada. Perempuan gitu. Jadi gak cuma dapur kasur gitu. Sumur enggak. ya. Itu mudah-mudahan. Cuman mungkin kalau diukur dengan kesibukan kemarin sebagai dewan ya lebih full ke pekerjaan. Kalau alhamdulillah mungkin ada berapa persen sudah fokusnya ke keluarga gitu ya. Nah, itu aja. Apalagi udah punya cucu, jadi betul. udah menarik sekali ya masa-masa tua. Mudah-mudahan terhibur dan tetap mudah-mudahan manfaat. Amin. Pemberdayaan perempuan dimanapun gitu ya. Mana kita tinggal, mudah-mudahan itu kita hadir itu sebagai solusi, bukan jadi masalah. Betul. Gitu. Betul. Nah, setidaknya kalaupun misalnya ada sekumpulan perempuan yang menyatakan masalah atau kita menjadi wadah untuk mendengar gitu ya, curhatan emak-emak gitu ya, curhatan para perempuan gitu. Boleh. Setidaknya ya kita jangan terus memperkeruh keadaan gitu ya kali ya, Bun. Nah, Bunda ini juga tadi sempat disinggung bahwa Bunda sempat menjabat sebagai anggota dewan. Ini boleh diceritain gak sih Bun sedikit saja, kita kan ya kita lagi inilah mengulas masa lalu ya. Iya. Siapa tahu Bunda lagi rindu. Gitu ya. Gimana sih ceritanya Bun? Kapan itu? Neng Tiwi yang cantik, Masya Allah ini. Tapi saya mudanya gini loh langsing. Jadi kalau dikatakan judulnya kan peranan perempuan juga. Nah, kalau dikatakan saya memang secara pribadi pernah menjadi anggota DPRD satu periode itu di kabupaten. Tahun ya, tepatnya itu di tahun 99. Wow. Gitu. Belum lahir ya. 2 tahun. Terus 2004 nyalon lagi. Hanya waktu itu kan undang-undang pemilunya dengan suara nomor urut. Nah, padahal saya dulu suara terbanyak, tapi karena yang dipakai adalah suara nomor urut, ya udah diserahkan kepada nomor yang di atas. Jadi 2004. Kemudian 2009 nggak kapok-kapok ya, karena udah terjun ke politik jadi mungkin. Cinta ya. Jadi udah kata Mansur atau apa ya, terlanjur basah gitu. Iya benar. Jadi nyalon lagi di 2009 di tingkat provinsi. Terus Nah, alhamdulillah jadi ya. Alhamdulillah. Kemudian itu udah terlanjur basah tadi. Jadi 2014 juga nyalon lagi, alhamdulillah jadi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 periode. Jadi 1 periode di kabupaten, yang 2 periode di Provinsi Banten. Yang kemarin 2019 nyalon, cuman karena ingin naik kelas ke pusat, kemudian mungkin ya Allah belum memberikan takdir, ada yang banyak yang lebih baik ya. Sementara jadi belum jadi, kita belum jadi. Karena jadi memang ini ya, everything happen itu for a reason. Nah, jadi siap. semua yang Ada terjadi juga itu ada alasannya. Okay. Mungkin Bunda disuruh istirahat dulu Bun, jangan Di terlalu halte ya, iya. kalau di rest area lagi Nah, ya. itu dia. Mudah-mudahan harus optimis lah. Betul sebagai sekali. Perempuan. Ya Allah, luar biasa sekali Bunda. Mohon maaf Bunda, sekarang umur berapa Bun? Aduh, kalau dikatakan umur berapa nih? Tipu-tipu aja Bun. Kalau dibalik 35. Oh, serius Bunda? Oh iya. Tapi Jadi, beneran kayak masih 40-an waduh, gitu ya? 53, jadi semangatnya 35. Jadi kita iya benar.
Dan saya kebetulan lahirnya di 14 Februari, jadi penuh tatita yang katanya. Valentinean ya. Enggak pakai aliran itu, Enggak ya? kebetulan. Dan Neng Tiwi, kalau saya lebih hari ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol ya. Betul. Nah, kemudian kebetulan kala ini menyambut HUT nanti di Banten. 4 Oktober kita merayakan Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-20. Jadi saya ingat waktu zaman masa-masa yang karena lahir kan Tahun 2000, betul. 99, saya kebetulan sudah di Menjabat, Dewan. betul. Jadi baru setahun di Dewan 99, kemudian alhamdulillah Provinsi Banten lahir. Nah, waktu itu ini boleh ceritain ya Bun nah, ya? cerita nih ya. Gak apa-apa ya. Jadi pada waktu itu perempuan itu 3 di Kabupaten Serang ya. Cuma 3 orang. Itu 3 udah hebat ya waktu itu Iya, ya. oke, Berarti oke. peran perempuan itu waktunya. Nah, udah saya nggak cerita yang lain-lain, tapi pada waktu itu masih heboh untuk mau lahir Provinsi Banten. Kemudian kita sebagai anggota DPRD mudah-mudahan bisa berkontribusi, minimalnya doa agar bahwa Banten bisa terpisah dari Jawa Barat, kemudian menjadi provinsi yang mandiri, kemudian cita-citanya kan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, tentunya kalau di DPRD itu waktu itu kan dengan Perda. Terus sebelum lahir ya minimalnya kalau penyampaian kata akhir fraksi, pandangan umum fraksi itu menyelipkan mudah-mudahan Banten segera terpisah dari Jawa Barat dan menjadi provinsi yang mandiri. Nah, kemudian waktu itu sempat ke Senayan juga, ikut ngawal sampai terdengar Palu ketok Palu bahwa Provinsi Banten dilahirkan dengan ketok Palu. Nah, di situ kan berarti sejarah. Jadi Betul. kita ikut ke sana berbondong-bondong rame-rame ke sana, alhamdulillah. Kemudian juga saya sempat ikut juga karena dulu kan saya masih anak bawang lah, anak bawang. Jadi saya dulu waktu itu karena pimpinan saya di Kabupaten Serang waktu itu Pak Edi ya, Pak Haji Edi Mulyadi almarhum, mudah-mudahan jembarkan kuburan dan jasanya mudah-mudahan selalu kita ingat. Ikut juga ke sana, ada kalanya kita diikut sertakan di kalau nggak salah satu tempat yang waktu itu benar-benar saya Allah menjadi pendengar, tapi membayangkan Banten ke depan itu Masya Allah itu akan terlahir sebagai provinsi yang ini yang hebat, tangguh gitu. Itu waktu di kediaman Bapak almarhum juga Bapak Muhtar Mandala itu di Ki Nyimas Ropoh di Pandeglang. Masya Allah. Jadi pada saat saya ikut melihat menyaksikan apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh, pada saat itu ada Pak Duro Jatun, ada Pak ya itu MM-nya disebutnya tuh Muhtar Mandala, banyak tokoh sekali di sana ya. Terus kemudian ini nanti ke depan bla 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 kalau Banten sudah terbentuk, Masya Allah subhanallah, mudah-mudahan Allah memberkahkan pada saat para tokoh itu benar-benar semangatnya untuk berdedikasi, berpisah gitu ya. Itulah pada saat itu. Dan itu panjang sekali ya Bun, perjalanannya ya. Ada pro kontra juga pastinya ya Bun. Namanya di dunia itu pasti pro dan kontra, tapi mudah-mudahan sistem penggadaian, kenapa penggadaian mungkin suka menggadaikan ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, coba kalau Neng Tiwi nanti ke Penggadaian pasti ada motonya itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal ya enggak ya. Enggak juga ya. Kalau semua masalah diselesaikan jangan nambah masalah. Nah, saya juga terinspirasi juga kadang-kadang dengan tokoh agama kita ya, hakim ya. Bilang kan sederhana tapi masuk ke hati. Jadi kita mudah-mudahan dimanapun kita ditempatkan, jadilah sebagai solusi, bukan sebagai masalah gitu kan. Jadi itu Neng Tiwi, ngobrol Neng Tiwi kan masih muda, masih muda banget. Aku masih bahkan lahir tuh sudah ada Banten. Belum ya? Belum. Tapi kan maksudnya ketika aku sudah mulai paham dengan dunia ini sudah menjadi Banten gitu. Alhamdulillah ya, dimanapun ya ada manfaat. Nah, tapi Bun, pada saat itu perasaan Bunda ketika pertama kali menjabat, kemudian harus menjadi salah satu tokoh yang mengawal para inisiator Provinsi Banten ini, seperti apa sih Bun? Boleh diceritain nggak, ada hal-hal apa sih yang paling menyenangkan, paling berkesan, atau mungkin yang ada yang sedih-sedihnya gitu, boleh di-share Bun? So waktu itu ada perasaan mungkin sebuah kebahagiaan, ada haru, jadi campur ya.
haru, Bangga juga. bangga, jadi campur. Jadi kita waktu itu sama Karena nggak semua namanya- orang bisa loh Bun ya kan. dulu ada Bu Haji Duroh ya, sama dia nangis gitu ya, itu Senayan. Jadi apa ya, perasaan yang teramat sangat itu begitu mendengar ketok palu pada waktu, waduh ya kan, Momen-momen sakral sampai ya, Bun ya. waktu itu tuh sampai pada di atap itu, di atap gedung MPR. MPR itu ya, Masya Allah dengan segitu banyaknya. Subhanallah, itu yang saya ingat itu aja dulu. Jadi Oke. selebihnya mungkin para tokoh-tokoh yang langsung berjuang seperti apa gitu. Nah, itu yang saya benar-benar ada kesan yang tidak lupa. Sampai sekarang masih Sampai membekas. sekarang masih ya, Bun. kebayang aja. Merindingnya pun masih terasa gitu ya Bunda. Iya, iya. Wah, Ya, luar alhamdulillah. biasa. Iya. Memang Bunda, beruntung banget ya Bunda menjadi salah satu saksi hidup perjalanan dari lahirnya Provinsi Banten kita yang tercinta ini. Iya. Nah, tapi Bun boleh nggak di-share juga, ini kan provinsi kita nih sudah menginjak mau menginjak lah ya, Iya, nanti iya. tanggal 4 lah tepatnya itu usia 20 tahun. Tapi bagaimana sih peran perempuan di Provinsi Banten sendiri dalam mengisi Banten kita ini? Kalau dikatakan peran perempuan, itu semuanya masyarakat luas itu pasti berperan. Tapi kita bagi tugas. Kebetulan di sini yang agak jadi fokus obrolan itu peran perempuan. Betul. Berarti kan ada peran pemuda, ada peran bapak-bapak, laki-laki itu ya. Jadi seperti itu. Nanti ada beberapa tahapan yang ingin kita kupas barangkali ya. Seperti apa sih, jauh mana peranan perempuan di dalam pembangunan di Provinsi Banten. Oke. Paling begitu ya. Oke, Ya. nah ini masih banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Termasuk juga dia pengen tanya soal bagaimana nih komposisi para perempuan, ya kan? Bagaimana Iya. para perempuan ini bisa bersuara di dewan? Apa sih yang biasa disuarakan? Aku pengen kepo juga Siap. Bunda. Tapi ditahan dulu, Oke. karena kita harus break dulu sebentar. Jadi dulur jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Kenapa?
Oke, dulur-dulur gimana nih? Penasaran kan sama kelanjutan perbincangan Tiwi sama Bunda Haji? Nah, tadi sebelum kita close, sebelum kita break, Tiwi sempat nanya nih sama Bunda kan soal komposisi perempuan. Kalau misalnya, ini kan Tiwi milenial, asik. Aduh, ya. Tiwi tahu aturan-aturan sekarang, tapi kurang tahu nih lapangan, fakta yang ada di lapangan pada saat lalu gitu ya Bun. Nah kalau sekarang kan ada aturannya, komposisi perempuan itu sebanyak 30% di kursi dewan. Nah kalau dulu tuh ada nggak sih Bu aturan itu, atau ya udah perempuan yang mau aja, atau emang perempuan dibatasi? Ya, gitu. Iya, sudah. Sebenarnya ini perjuangan perempuan ya, sampai akhirnya muncul 30%. Itu sejarahnya memang ada fraksi balkon di DPR RI. Itu maksudnya fraksi yang nggak ada sebenarnya, fraksi balkon itu kan nggak ada, tapi menyuarakan bahwa perempuan itu kalau nggak diperjuangkan oleh perempuan itu sendiri agak susah. Nah, akhirnya terciptalah 30% perempuan, baik untuk tataran kepengurusan di semua partai maupun pencalonannya, caleg, alek itu 30%. Tapi ternyata ya Neng Tiwi ya, ada ketentuan 30% itu sih mudah-mudahan menjadi satu motivasi buat perempuan, kemudian juga satu pressure itu buat para pengambil kebijakan. Betul. Di politik atau di partai masing-masing agar memperhatikan perempuan. Tapi ternyata juga di lapangan itu tidak semudah kita 30% langsung terpenuhi semua, itu agak susah juga. Apa memang para pemangku kebijakan di sana itu kurang perhatikan perempuan? Tidak terlalu seperti itu, tapi kembali kepada perempuan itu sendiri. Umpamanya mau atau tidak mengambil peluang ya, itu gitu. Nah kita itu kan sudah digelontorkan 30% loh. Nah ini kan sebetulnya ditangkap oleh para perempuan itu sebagai satu tantangan dan satu peluang. Mau diambil nggak nih kesempatan ini? Terus tantangan ini bisa dijawab nggak oleh kita? Kan kembali kepada perempuan. Karena kan sebetulnya ke perempuan itu kalau bisa dikatakan dan yang TV mungkin ke depannya untuk memotivasi perempuan-perempuan yang masih muda, milenial, kemudian masih punya harapan masa depan yang lebih jauh gitu ya. Kembali ke perempuan itu gini, satu, kemampuan. Kedua, kemauan. Yang ketiga mungkin kesempatan. Nah, kalau 3 unsur ini bisa terpenuhi oleh perempuan, ya mungkin itu bisa terjawab. Kalau mau dirinci, kemauan, wah saya mau. Tapi kadang-kadang tidak cukup hanya kemampuan aja, tapi tidak didorong oleh kemampuan. Kemampuan itu bisa dari segi pendidikan kan harus minimalnya SMA. Itu kadang ada kemauan, tapi lulusnya SD. Ada kemauan, nggak boleh sama suami. Ada kemauan gitu ya, tidak didorong oleh partai mungkin ya. Nah, jadi kadang-kadang perempuan itu lebih agak jelimet kali ya dibanding oleh laki-laki. Jadi mudah-mudahan kalau yang 3 unsur itu ada kesempatan 30%, ada kemampuan, ada kemauan, itu mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah formasi yang mendekati sempurna untuk perempuan. Tinggal kesiapan perempuan itu ada enggak gitu. Karena perempuan juga gini Neng Tiwi ya, tidak lepas juga dari orang-orang terdekat kita. Umpamanya sebut saja pasangan kita, suami, mertua, adik ipar, punya tetangga gitu. Ada pengaruh. Ada pengaruh juga. Contohnya apa tuh Bun? Umpamanya kita pengen nih masuk ke politik, umpamanya ya masuk deh, saya punya kemampuan, umpamanya gelar saya sampai berapa S gitu ya umpamanya. Tapi pada waktu akan izin umpamanya ke suami, nggak diizinkan sama suami, putus tuh, kesempatan nggak ada. Nah, kemudian kadang-kadang juga tetangga atau apa agak ada yang nyinyir dikit gitu ya. Kalau kita nanti mendengarkan itu nggak akan maju-maju. Makanya mudah-mudahan ini juga disaksikan oleh para laki-laki ya. Jadi mudah-mudahan ada tanda kutip pengertian di bidang kalau sudah mau melepas pasangan yang namanya istri untuk berkiprah di politik, di karir apapun, harus ada komitmen yang mungkin tidak tertulis antar kita. Bahwa kalau istri sudah terjun ke dunia yang di luar ibu rumah tangga itu ya sudah resiko. Nah itu tinggal memanage antara suami sama istri seperti apa sehingga dikomunikasikan lah, dikompromikan gitu ya. Kadang-kadang komunikasi itu gini ya, kok gitu ya. Kalau orang Jawa itu kok itu teko. Muni itu bunyi ya. Terus ngasih apa tuh. Kalau Neng Tiwi artikan apa?
komunikasi teko muni ngasih gitu ya. Berarti datang bunyi ngasih. Itu biar nyambung. Itu namanya komunikasi. Maksa ya. Jadi gampang diucap sebenarnya komunikasi, tapi kalau nggak tahu strateginya, nggak tahu caranya, mungkin komunikasi jadinya agak hambar gitu ya. Oke. Nah, tapi mudah-mudahan perempuan yang sekarang bisa lebih memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Iya. Oke, nah Bunda, ini kan kalau misalnya ngomongin sekarang, ya oke lah, sekarang sudah ada aturannya bahwa perempuan diberikan kesempatan atau diberikan peluang sebanyak 30% Iya. di dunia politik. Tapi masih ada juga beberapa hal-hal yang menjadi halang rintang seperti itu ya, dari 3 poin tadi, kemauan, kemampuan, dan juga kesempatan. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dan memiliki kemampuan yang sama. Untuk itu perempuan harus meningkatkan kualitas diri gitu ya Bun ya. Nah tapi kalau zaman dulu nih Bun, ini zaman dulu termasuknya agak susah atau gampang sih Bun? Dan biasanya apa yang disuarakan oleh para anggota dewan perempuan nih Bun? Sebelum ke situ, waktu sistem politik kita, undang-undang pemilunya itu masih mengacu kepada suara nomor urut, itu peran perempuan tidak terlalu terlihat. Oke, Nah ini berarti kan, jadi dulu itu perempuan kalau nyalon dikasih nomor sepatu, dikasih nomor berapalah, jadi susah untuk mikir loh nomor sepatu kursi, gitu kan. Iya, Nah betul. tetapi seingat saya pada saat 99 2004 itu masih suara nomor urut ya. Itu keberadaan perempuan di parlemen agak hanya minim, sebatas objek kecil kali ya. Kalau nggak salah ada 6 kursi lah. Kemudian 2009 dengan digelontorkannya keputusan MK untuk suara terbanyak, ternyata membuktikan bahwa pada saat perempuan dikasih porsi yang sama dengan laki-laki, bisa menaikkan kursi. Jadi sekitar berapa persen ya, kalau nggak salah itu ada 12 orang yang masuk, lebih malah ya 14. Kemudian 2014 itu juga naik lagi. Jadi menunjukkan bahwa pada saat perempuan diberikan kesempatan gitu ya untuk suara terbanyak, berarti kan perang nih, fair ya di masyarakat ya. Jadi katakanlah ada punya nilai jual, itu ternyata bisa menaikkan kursi. Jadi mudah-mudahan di situ kiprah perempuan pada saat diberikan kesempatan diperhitungkan gitu, jangan dipandang sebelah mata gitu. Nah tinggal kuantiti ya, jadi kualitas dengan kuantitas itu harus seimbang. Kalau kita hanya mengejar jumlah saja tapi nilai kualitasnya sama aja ya. Mungkin ya perlu dikaji lagi ya untuk para perempuan. Jadi saya setuju dengan Neng Tiwi tadi, untuk perempuan itu memang harus rajin mengasah diri untuk ke depan biar lebih diperhitungkan gitu. Gimana? Setuju nggak? Setuju banget, setuju banget. Karena memang perempuan ini kan kadang dianggap rentan, kadang dianggap lemah dan lain sebagainya. Padahal perempuan juga bisa setara, gitu. Dalam artian bisa memanfaatkan peluang yang sama, gitu. Oke, Bunda, ini selama 2 dekade Provinsi Banten berdiri, sejauh ini dari dulu sampai sekarang, Bunda melihat keberimbangan provinsi kita ini terhadap gender seperti apa sih, Bun? Sebetulnya Banten itu termasuk ramah kepada perempuan. Terbukti baik di parlemen, kemudian terutama di 8 kabupaten kota. Mungkin Neng Tiwi juga sudah paham betul. 4 diantaranya itu kan dipimpin oleh perempuan. Kemudian dulu pas gubernur yang ini Bu Atut juga mewakili tuh perempuan, mungkin perempuan pertama di Indonesia ya waktu itu. Nah, berarti kan menunjukkan bahwa emang Banten itu ramah sekali kepada perempuan. Jadi udah hampir inilah kalau dulu tuh ada tabu gitu ya, ada hal yang tabu kalau perempuan jadi pemimpin. Ya ternyata di Banten terbukti bisa gitu. Padahal kan ini daerah santri ya, 1000 santri atau sejuta pondok pesantren atau ulama gitu ya. Tapi ya begitu ya, mungkin karena kita melihatnya kalau yang nggak boleh menjadi imam sholat gitu ya, kalau untuk pemimpin. Secara agama. Nah mungkin, itu termasuk diperhitungkan kan. Jadi tadi pertanyaan Neng Tiwi, sejauh mana sih Banten? Ternyata Banten tuh bagus sekali untuk keberpihakan kepada perempuan. Dulu di tahun 2005 sudah ada perda pengaruh utamaan gender gitu kan. Kemudian 2007 sudah ada pergubnya. Jadi ini menunjukkan antusias gitu. Kemudian
sekarang saja nih apa namanya pilkada yang sekarang juga perempuan pada maju terus ya, jadi bersaing dengan para bapak-bapak ya, terserah nanti siapa nanti yang lebih meyakinkan masyarakat Banten untuk nanti 4 kabupaten kota kan juga melaksanakan pilkada. Kemudian yang kemarin juga mana tuh Tangsel, Wairin, Lebak, Ibu Iti gitu kan, Kabupaten Serang, Butatu. Nah Cilegon juga ada sekarang ya. Jadi seperti itu. Nah kemudian tidak hanya untuk di tataran kepala daerah, di Banten juga banyak tuh kepala dinas yang perempuan, camat perempuan, kepala desa perempuan gitu. Banyak jadi perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemimpin saat ini. Tapi mungkin belum bisa dikatakan seimbang dengan Belum jumlah bisa dikatakan setara ya. warga Provinsi Banten yang hampir sama itunya prosentasenya dengan laki-laki. Setidaknya Provinsi Banten ini sudah mulai melek gender. Tidak terlalu mengkotak-kotakan perempuan dan laki-laki begitu ya, tidak patriarkis gitu. Siap setuju. Oke, Bunda, ini Bunda kan selama menjadi anggota dewan kan biasanya ini sudah terbiasa mendengar keluhan-keluhan masyarakat. Wabil khusus. Biasanya kan kalau perempuan itu lebih nyaman curhatnya sama perempuan, ya kan? Aku penasaran banget. Biasanya keluhan apa sih atau keresahan apa sih yang disuarakan dan yang misalnya yang didapat dari masyarakat, dari perempuan-perempuan dan ibu-ibu gitu. Dari dulu sampai sekarang apa aja sih, Bun, biasanya? Ya, mungkin itu termasuknya klasik kali ya. Kalau keluhan-keluhan itu sebenarnya hampir sama, baik yang disuarakan perempuan ataupun masyarakat pada umumnya. Cuman kalau perempuan itu kan lebih fokus kepada ekonomi juga. Jadi pemberdayaan ekonomi perempuan yang kadang dikeluhkan karena merasa bahwa perempuan itu juga harus mandiri, gitu, harus mandiri. Nah, kalau mandiri tidak dibantu oleh pemerintah juga agak susah. Ya minimalnya ada pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi yang kembali kepada keterlibatan langsung kepada perempuan, baik di desa maupun di tingkat di atasnya. Kemudian juga kayak koperasi, sebenarnya itu juga dikeluhkan oleh para perempuan. Kayak UMKM, jadi perempuan kan bisa bikin ya, ada bikin kue, bikin kerjaan tangan, cenderamata dan sebagainya. Cuman keluhannya tuh memasarkannya di mana. Nah, berarti kan kita harus ditangkap itu nih, perempuan punya kemampuan buat, tapi tidak bisa mengemasnya atau menjual. Marketnya tuh putus di situ. Nah, ini juga sering sekali dikeluhkan oleh para perempuan yang sebenarnya ingin maju, tapi belum dapat terfasilitasi dengan baik. Sehingga perlu pemikiran baik dari kepala daerah nih yang sedang duduk atau yang nanti mau mencalonkan, itu harus berpikir ke sana, harus ada keberpihakan perempuan untuk penguatan ekonomi. Kan itu membantu sekali, termasuk peran perempuan dalam pembangunan itu penguatan ekonomi di lingkungan masing-masing. Minimal dari rumahnya masing-masing ya, dengan membuat home industry ya begitu. kan, produksi rumah. Dan UMKM itu yang tidak tergusur oleh resesi dunia ya mungkin ya. Jadi, bahkan UMKM sendiri katanya mampu mendorong perekonomian dunia. Dan yang banyak yang dikelola perempuan loh. Mohon maaf ya laki-laki ya. Ini menarik banget. Ada koperasi juga, ada apa yang dikelola oleh bapak-bapak kebanyakan amburadul gitu kata. Ini bukan kata saya tapi kata data. Tapi yang dikelola oleh para perempuan itu agak rapi, kemudian tahan banting. Itulah. Jadi mungkin tingkat amanah dan kejujuran mungkin lebih dan ketelitian. Nah, itu jadi makanya jangan disepelekan peran perempuan. Makanya aset loh ini. Aset ini ya. Perempuan itu teliti dan telaten. Nah, ngomongin manajemen yang baik itu perempuan ya. Iya, benar. Udah manajer yang baik ya kan. Terus juga sekolah paling utama ya kan, perempuan itu pokoknya segala-gala dan juga menjadi agen perdamaian juga ya kan. Dan agen penguatan ekonomi dari segi pembangunan sebuah daerah. Nah, ngomongin pemberdayaan perempuan, ini ada yang unik dan mencolok mata sedari tadi. Apakah itu? Ini loh, aku lihat bajunya Bunda ini, menarik banget. Ini kayaknya desain-desain ya. Ini aku agak-agak kayak mengenang sesuatu gitu. Kayak apa ya? Ini kayak
Ada sebuah surasawan icon. ya? Nah, itu dia yang suka dipakai foto-foto. Iya, Ini- ternyata Neng Tiwi ini juga ya jeli ya. Tadi matanya ngelirik-lirik, tapi Makanya, kalau dikasih nggak nolak juga ya. Nggak nolak banget. Jadi kebetulan saya merasa nyaman ya kalau pakai batik Banten. Sering saya pakai. Ini salah satu pemberian jadi sahabat saya, Oke. Udin Saparudin. Mudah-mudahan nonton juga. Jadi ini pemberian dari beliau. Wah, Alhamdulillah keren ya. banget. Kemudian juga ada misi ya. Sebetulnya kalau batik Banten biar ada di hati dan harus ada sebuah terobosan menurut saya, Neng setuju. Tiwi. Juga ada peningkatan UMKM di bidang batik. Jadi batik itu harus jadi ikon. Yes. Ya, selain sate bandeng gitu ya. Iya. Nah, jadi harus ada batik ini Tapi mudah-mudahan. sejauh ini kan Bun, mohon maaf dipotong. Iya. Ini orang-orang yang tahu batik Banten itu, oh batik Banten tuh yang warnanya biru sama hitam ya, yang dari Baduy, Lebak baduy ya, ya, baduy baduy. gitu, batik baduy. Nah ini mungkin Bun boleh sedikit cerita, karena kan Bunda juga berkiprah di dunia pemberdayaan perempuan, yang pastinya juga ini sedikit banyak perempuan mendukung gitu kan, siap, UMKM siap. fashion. Oh. Iya, sebenarnya batik Banten itu sudah mulai bergulir dan kita harus mempromosikan diri sebelum orang lain di daerah lain umpamanya Iya. make gitu ya. Jadi kita dulu yang harus bangga dengan batik Bantennya. Ini kita udah banyak ada di Pandeglang, ada di Tangsel, ada di Cilegon Dan juga itu sudah masing-masing ada mulai ciri memproduk khasnya ya. batik Batiknya Banten. masing-masing. Baik dari corak mungkin ada macam-macam ya. Nanti juga ini harus dibantu oleh kita. Ya, terutama nih Sultan Banten, Sultan TV gitu kan. Harus promosi. Nanti hostnya harus pakai batik gitu kan. Kreatif. Gitu kan. Kemudian nanti ASN ya, pegawai negeri dan staf semua itu harus ada khusus Selain batik Korpri, ada batik Bantennya juga gitu tapi ya. udah kayaknya sekarang tuh udah mulai disubsidi ya, karena kadang-kadang kalau untuk beli sendiri mungkin mikir, tapi kalau untuk ada pancingan Iya. pancingan dari pemerintah daerah agar menggratiskan batik Banten gitu ya untuk semua. Jadi insya Allah nanti apalagi nanti ada edaran mewajibkan ya kalau hari Kamis atau harus pakai batik Banten itu mudah-mudahan membantu UMKM yang menggeliat ya ingin diakui atau ingin eksis ya harusnya kita bantu untuk promosi pemasaran. Salah satunya itulah yang paling Dari kebijakan gampang pemerintah. itu dari kebijakan itu pasti sudah ke depan langsung booming gitu lah batik Banten. Emang beda ya dulur ya, kalau misalnya anggota dewan yang ngomong tuh Nah, beda gitu. mantan. Rasa-rasanya ya mantan, ya benar-benar takut salah. Tapi kan nanti akan nyalon lagi ya sih Bun rencana? Insya Allah. Belum Selama kapok ini. ya, belum kapok. Benar. Telanjur basah. Iya tapi memang beda gitu ya. Ketika misalnya orang yang biasa diamanahkan kemudian memang menyuarakan amanah yang dititipkan, ini berarti Bunda nih Masya Allah, Amin. amanah Aduh, sekali. jadi semangat, jadi pengen muda lagi. Nah. Saya semangatnya muda lagi. Gitu. Sebenarnya, tapi kan Bunda memang jiwanya jiwa muda masihan Amin. ya. Kalau jiwa harus muda Iya ya. selalu ya Bun. Biar Karena angka terus bergulir, tapi gitu kalau jiwa dan kedewasaan kan kita yang milih, ya kan? Jadi boleh. Setuju. Oke, nah Jadi Bunda ini harus semakin nge-move gitu. Saya namanya Benar. move, mah. Tadi agak ini. nge-move kan bergerak aja. Nge-move ya. Kemudian harus move on. Ya, nama saya kan Mufliha. Iya. Orang yang beruntung kalau di Al-Qur'an. Bener juga, boleh juga. Oke, Bunda ini kita punya teh namanya teh Sultan. Oh, gitu. Sekali teguk bisa jadi orang kaya. Amin, alhamdulillah gitu. Boleh, Bunda sekalian diminum karena Baik. kita harus break dulu Oh, sebentar. siap. Terima Dulur kasih. jangan kemana-mana, kita Ditanti. break dulu sebentar ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tuh jadi kan.
Oke dulu, aduh, nggak sabar banget nih Tiwi, pengen ngelanjutin perbincangan Tiwi bersama Bunda Haji. Karena ini menarik banget, kita ngebahas soal perempuan dari saksi hidup. Waduh, saksi hidup yang lahirnya Provinsi Banten ini. Jadi kan melihat tuh bagaimana perempuan Banten saat lalu, dari pertama berdiri sampai dengan sekarang. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ya Bun ya. Nih tadi kan kita sempat menyinggung soal batik yang dikelola mungkin oleh sebagian besar di luar sana tuh yang ngelola perempuan, yang mengerjakan perempuan kebanyakan gitu. Nah Bunda, ini tapi aku masih penasaran ya Bun, kalau menurut Bunda sendiri, aku juga sampai sekarang masih bingung, sampai apa ya, aku masih belum bisa menemukan solusi atau jawaban ketika misalnya aku ke jalan-jalan nih ke luar, ke daerah luar, terus menemukan makanan yang sama, khasnya sama gitu. Di kita ada keripik, di sana keripik. Terus juga menemukan batik yang nggak kalah sama punya kita gitu. Tapi memang beda corak, karena kan coraknya itu ikonnya masing-masing daerah ya Bun. Tapi kenapa ya Bun, kok barang-barang kita ini tidak gaungnya itu tidak sebesar daerah lain sih Bun? Oh gitu ya. Kenapa? Apa ini cuma perasaan Tiwi aja atau memang Tiwi pikir apakah kita sebagai masyarakat daerah khususnya Banten ini yang kurang menggaungkan produk-produk kita sendiri atau gimana sih Bu? Oke, diaminkan ya. Jadi keprihatinan mungkinnya itu ya. Neng Tiwi itu juga punya rasa ini kenapa sih gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga nggak hanya seorang Tiwi yang berbicara seperti itu ya, cuman mudah-mudahan mewakili juga. Dan ini kan tidak pesimis, tapi karena saking pengen bagaimana sih agar produk di Provinsi Banten gitu bisa diakui ya, terutama di daerah dulu, kemudian nanti untuk keluar daerah. Berpulang ke kita itu banyak nih ya, ke kita tuh semua. Kita itu baik yang punya kekuasaan lah lagi, mudah-mudahan itu semua kepala daerah tuh mendengarkan. Kemudian juga dari kepala dinas yang ada di bidang itu, mungkin ada perindak KOP itu ya, perindak itu juga mudah-mudahan juga mendengarkan kita, keluhan ini untuk disuarakan agar produk yang ada di Provinsi Banten gaungnya lebih menggema gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa hanya diomong saja, tapi harus ada action gitu ya. Actionnya dari mana? Dari kita dulu sebagai masyarakat. Oh, saya bisa bikin umpamanya. Kemudian nanti pemerintah memfasilitasi, kekurangannya di mana ya, mungkin dari packagingnya, kemudian pemasarannya, yuk kita bantu gitu. Nah seperti itu. Nah kemudian tidak hanya batik, itu ada sate Bandeng dan sebagainya ya, ada emping, ada semuanya. Nah mungkin ya keprihatinan Neng Tiwi itu kurangnya sarana ya, sarana pemasaran. Kita kan kalau ke daerah lain itu mungkin langsung kata sebutnya saja Bali. Kalau ke Bali itu pasti ke apa tuh? Ke pai susu. Enggak, ada tempat khusus itu ya. Oleh-oleh, yang menyediakan semua. Jadi ada boleh kemudahan. Jangan ya adalah tempat yang memang itu menyediakan semua keperluan kita dan tempatnya menarik gitu ya. Jadi itu katanya kan sejarahnya juga dari UMKM dikumpulkan, itu kan berarti ada semangat. Nah, seperti itu. Nah, kita itu kan meskipun sudah ada itu sentra oleh-oleh itu ada, tapi kan tidak terlalu tidak strategis. Betul. Baik umpamanya tempat parkirnya ataupun dikelola secara profesional gitu. Itu belum. Nah, terus kemudian belum adanya komitmen antar pelaku usaha dengan yang mau mempromosikan. Jadi kadang-kadang ini ya tanda kutip ini, kadang-kadang masyarakat kita juga belum bisa mempertahankan mutu. Jadi mutu itu harus dipertahankan, karena kalau sekali orang beli terus kecewa udah kapok. Iya, betul. Nah ini kadang-kadang kita dianggapnya mutu itu nggak penting gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan itu kita mindsetnya berubah lah ya. Nah gitu. itu ya mudah-mudahan kalau ini kita punya satu ada sentra oleh-oleh yang besar lah, yang jangan setengah-setengah. Mudah-mudahan Pak Gubernur kita mendengarkan curhat kita gitu ya. Jadi Pak, nanti ada tanah yang sudah tidak terpakai atau tanah negara atau apalah gitu ya, bisa tapi dibuatkan sebuah sentra oleh-oleh. Nah sekarang Banten kan sudah direnovasi segitu bagusnya, karena Banten itu juga untuk wisata religi itu orang pasti bawa duit. Pasti bawa duit kalau ke sana. Jadi pasti jajan, pasti beli apa. Nah itu yang mungkin belum
sudah sih, cuman belum Ya. belum apa ya, belum wah gitulah. Dan lebih ditonjolkan lagi nih kekhasan Bantennya itu ya Bun ya. Kan kalau di Oke. sini masih banyak dari Bandung, dari Iya, Tasik, dari apa gitu impor ya. juga. Masih impor lokal. Impor lokal. Jadi ini Oke. catatan buat kita tuh Neng TV bagus itu. Oke. Nah, Bunda, ini kan ketika misalnya banyak perempuan saat ini yang mulai memilih untuk keluar dari zona nyaman, dari Dari ibu zona rumah tangga. Iya, dari zona nyaman dapur, sumur, Kasur, kasur, pupur. pupur. Nah, itu ini kan banyak juga perempuan yang kemudian akhirnya memilih untuk berkarir, Ya. entah itu berkarir di dunia politik atau dunia lainnya. Nah, ini juga biasanya rentan akan apa ya namanya, mungkin ada prahara rumah tangga begitu kali ya. Waduh, iya, Ini iya, kan Bunda sendiri nih sudah menjadi wanita karir sejak lama, bahkan sebelum Tiwi lahir kayaknya nih, Gitu. dan sudah berumah tangga juga. Boleh Iya, nih iya, Bun iya. di-sharing tipsnya bagaimana sih cara memanage waktu antara karir dan juga rumah tangga. Aduh, ini gampang-gampang susah ini. Nah, ini kan tuh juga Ini nih Bun. gampang-gampang susah loh di apa di ya namanya sharing Diterapkannya ya, ya. diterapkan. Tapi insya Allah karena jadi gini, saya mulai dari kesempurnaan hanya milik Allah. Oke. Nah, kita itu pasti banyak sekali kekurangan. Dari kekurangan-kekurangan itu kita sulam menjadi sebuah potret atau bingkai. Itu menjadi ya yang terbentuk. Jadi dari saling pengertian, saling gitu ya. Nah, kalau betul emang kata Neng Tiwi ya, artinya kalau perempuan sudah memutuskan untuk ya itu tadi keluar dari zona nyaman sebagai ibu rumah tangga umpamanya ya. Ibu rumah tangga juga sebenarnya perempuan itu full. Jadi kalau saya katakan itu ya, pekerjaan perempuan sebagai ibu rumah tangga itu dari cerat matahari sampai nutup mata suami. Gitu nggak? Wah, tidak Gitu kan? tertebak. Seolah-olah kan bisa diartikan seperti itu, dari saat matahari udah muncul udah harus menyiapkan sarapan, harus cuci baju, udah menyiapkan, udah bergulir gitu. Nah, kemudian pada saat ada beberapa sekian persen dari kita gitu ya untuk keluar di situ udah memutuskan, otomatis itu kan harus satu tuh izin dari suami, anak-anak juga. Itu satu ya, untuk fondasi. Itu fondasi dulu. Fondasi kita itu asal ada izin dulu. Karena kita seperti kepengen, tapi kalau suami tidak mengizinkan, waduh susah kita sebagai umat Islam kan gitu ya, harus ada Cari izin ridho suami, juga ya? ridhonya. Nah, itu setelah perjalanan nih umpamanya pasti ada apa namanya, konflik kecil. Terus kemudian kalau jalan kayak tol aja kan mesti ngantuk ya, tapi harus ada kerikil-kerikil dan itu menambah satu sensasi mungkin ya gitu dalam rumah tangga. Intinya kalau masalah waktu itu sama ya, sama 24 jam. Neng Tiwi punya waktu 24 jam, saya 24 jam, itu semua presiden sampai RT sampai itu 24 jam. Tinggal kita memanage-nya seperti apa. Apakah 24 jam itu terasa teramat lama atau 4 jam itu terasa cepat? Kan tinggal kita yang bisa menjawab. Nah, kalau saya ditanya untuk gimana memanage waktu, tekad kita untuk mengatakan bahwa waktu kita adalah dilihat dari kualitas waktu, bukan kuantitas. Jadi kalau kita bertemu 24 jam full, tapi umpamanya kita konflik terus, kita nggak nyaman, ya buat apa? Mendingan kita ketemu 2 jam, tapi itu kualitas. Itu harus seperti itu, sesederhananya. Kemudian kalau untuk tadi Neng Tiwi menyinggung rentan ya, yaitu terus mungkin ada mertua, suami, ada ipar atau anak atau mantu atau apa itu bagian dari, kalau saya katakan itu bagian dari pahitnya pahit jamu. Oke. Nah, kalau pahit jamu itu kan jamu itu menyehatkan, tapi pahitnya kita gitu. Apa nih yang kira-kira diambil gitu agar minimalnya itu tidak menghancurkan apa nih rumahnya gitu ya. Tapi banyak kalau yang diobatin ininya aja. Ada yang tadi tuh menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi itu saja mengukur waktunya, kualitas saja, tapi kuantitas belum tentu lebih baik, tetapi juga saling pengertian seperti apa, karena dimana kita setinggi-tingginya punya jabatan itu kita punya nilai kodrati yang harus menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri. Itu beda dengan laki-laki.
Oke, Begitu ini luar biasa saya. jadi ya peran perempuan ini benar-benar menjadi hal yang wah. Oh, itu jadi termasuk wah, makhluk ini ya, makhluk unik ya perempuan unik, itu kan betul, gitu. betul. Oke, nah Bunda ini terakhir, Tiwi mau minta harapan dan juga mungkin pesan-pesan dalam rangka nih kita akan menyambut HUT Banten sebentar lagi, khususnya ini untuk para perempuan di luar Gitu ya. sana, Oh, Bunda. peranannya ya. Boleh. Kalau boleh dikatakan Provinsi Banten ini kalau dikatakan gadis yang cantik itu umurnya 20 tahun. Neng Tiwi berapa? 23. Oh, udah lebih ya. Udah lebih Lebih dari 3. dari provinsi katanya. Maksudnya 20 tahun tuh lagi imut-imutnya, lagi elok-eloknya cantik. Nah, seorang gadis yang sekarang umurnya 20 tahun itu menjadi kewajiban kita semua untuk mengayomi, menuntunnya gitu karena Provinsi Banten yang sudah lahir, yang umurnya sekarang 20 tahun itu kan perlu sentuhan dari semua. Baik peranan dari perempuan, peranan dari para laki-laki, para pemuda. Yuk agar gadis cantik ini nanti tumbuh subur menjadi menjadi figur yang kuat, tangguh. Itu Provinsi Banten. Kemudian kalau diibaratkan Provinsi Banten ini menjadi satu, umpamanya saya katakan filosofinya itu dadak berculah satu ya umpamanya. Jadi kan kita harus membentuk benar-benar ini sudah terbentuk apa nih? Udah ada kakinya, ada kepalanya, ada badannya. Nah, apa yang belum harus kita kawal sampai terus tidak ada kata untuk berhenti untuk memoles yang namanya Banten. Agar peranan kita terutama peranan perempuan dimanapun kita berada itu mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat sekitar. Sehingga kalau umpamanya di sebuah desa sudah tertata untuk peran perempuan dalam pembangunan, otomatis kecamatan itu maju, kabupaten kota maju, provinsi maju, Indonesia maju. Itu dimulai dari yang terkecil dulu. Begitu. Oke Bunda, terima kasih banyak Bunda sudah selesai kita. Sudah selesai Bunda. Saya belum pantun. Ada pantun ya? Ada pantun, boleh Bunda di-share nih. Tadi ini saya agak tergelitik oleh pertanyaan Neng Tiwi masalah perempuan itu rentan gitu. Pada saat kita punya jabatan itu di rumah tangganya kadang-kadang ada geol-geol sedikit. Makanya saya ada pantun sedikit gini. Minum kelapa puan muda. Asik. Udah puan muda ya. Minum kelapa puan muda dicampur gula Jawa. Cakep. Sambil makan uli santen. Cocol madu duduk bersila. Cakep. Peran perempuan jangan dipandang sebelah mata. Oke. Mari bersinergi bahagiakan keluarga. Wow, gitu. Luar biasa, keren-keren. Jadi ada biar sama-sama. Kalau saya sudah memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, saya harus juga sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri harus menjaga gawang kita itu, keluarga harus bahagia, tetapi karir juga jalan agar begitu. Ya nanti mudah-mudahan ini untuk memotivasi Neng Tiwi ya. Benar. Nanti kalau mau masuk ke Sangat. itu udah pertimbangannya seperti itu. Pahitnya, manisnya mudah-mudahan menjadi yang manfaat. Untuk Ya, sekali membela lagi negara bisa dimulai dari mensejahterakan keluarga gitu ya. Jadi sekali lagi selamat untuk Provinsi Banten merayakan ulang tahunnya yang ke-20. tahun. Mudah-mudahan semakin tangguh. Jadi di Amin. usia 20 Banten makin tangguh. Gitu. Amin. Amin. Oke dulur, itu tadi perbincangan Tiwi bersama Bunda Haji Muflihah Ibrahim. Dari cerita-cerita Bunda Haji kita jadi sama-sama tahu bahwasanya peran dari sumbangsi perempuan itu sendiri sejak dulu sampai dengan sekarang itu tidak luput ya kan, dan patut diperhitungkan. Jadi para pemangku kebijakan dan laki-laki di luar sana jangan meremehkan perempuan karena kami mampu setara dengan laki-laki dan untuk mensejahterakan bangsa kita sendiri. Terima kasih banyak dulur-dulur sudah membersamai Tiwi dan juga Bunda Haji hari ini. Tapi jangan khawatir karena Tiwi akan balik lagi minggu depan masih di program yang sama dan di waktu yang sama. Tiwi pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bunda. Udah nih.